Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran SBK pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang bab 2 yaitu seni patung. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mari kita bahas ya. Patung. Patung adalah benda tiruan, baik manusia maupun binatang, yang teknik pembuatannya dengan dipahat. Kemudian, seni patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Artinya memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Beda dengan seni rupa 2 dimensi ya, yang tidak bisa dilihat dari berbagai arah. Adapun corak seni patung. Nah, corak patung adalah gaya atau kekhasan perwujudan seni patung. Corak patung muncul karena pengaruh budaya dalam masyarakat. Jadi corak patung itu tumbuh oleh budaya masyarakat ya, dari turun temurun kayak gitu ya nak ya. Kemudian seperti layaknya corak seni lukis, corak patung juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah corak representatif atau nyata. Corak ini adalah apabila kalian membuat patung harus benar-benar nyata sesuai dengan tiruan atau perwujudan aslinya. Kemudian yang kedua adalah deformatif. Apabila patung yang kalian buat sedikit merubah bentuk dari wujud aslinya. Kemudian yang ketiga adalah corak abstrak. Nah, yang mana corak abstrak ini sudah jauh meninggalkan dari bentuk aslinya, sehingga kadangkala kita harus berpikir, apa arti dari seni patung yang telah dibuat. Kemudian ada ragam karya patung. Yang pertama ada potret. Potret itu adalah perwujudan karya patung yang berupa kepala sampai dada. Jadi hanya dari kepala sampai dada aja ya. Kemudian yang kedua ada badan. Badan adalah perwujudan karya patung yang berupa badan saja, tanpa kepala atau tanpa anggota badan. Jadi hanya dari dada sampai bawah saja ya, tidak ada anggota geraknya. Kemudian utuh. Nah, dilihat dari namanya, utuh berarti semuanya. Ada kepala, badan, anggota badan atas dan anggota badan bawah. Kemudian ada bahan seni patung. Bahan yang pertama ada yang namanya plastis. Plastis ini adalah bahan seni patung yang lunak-lunak. Kakak bisa lihat ada di sini lilin yang biasanya kalian gunakan untuk bermain sewaktu kanak-kanak. Kemudian yang termasuk ke dalam jenis plastis bisa juga tanah liat. Semua yang lembek-lembek, yang lunak-lunak itu termasuk ke dalam bahan plastis dalam pembuatan seni patung. Kemudian yang kedua ada kayu. Nah, jadi ada patung yang terbuat dari kayu yang mana pembuatannya itu secara atau dengan dipahat ya. Seperti ukiran-ukiran juga atau ragam hias ukiran juga ada beberapa yang ada patungnya seperti itu ya. Kemudian ada patung yang terbuat dari batu. Nah, ini biasanya ada di Timur Tengah ya. Kemudian di Indonesia juga banyak seniman yang membuat patung dari bahan batu. Kemudian ada patung yang dibuat dari logam. Karena bahannya logam, maka ada teknik tertentu dalam pembuatan patung ini. Contoh di sini adalah patung ya berbentuk ini ya, banteng. Kemudian
Yang kelima ada bahan kimia. Nah, karena patungnya menggunakan bahan kimia, maka biasanya patung jenis ini dibentuknya dengan dicetak ya, karena awalnya dia berbentuk cair. Seperti contoh di bawah ini ada Doraemon yang terbuat dari gips ya. Tentu kalian pernah mencobanya atau sebelumnya pernah melihatnya di mall atau dimanapun ya, dalam bentuk celengan atau dalam bentuk patung. Oke, berikut kita akan membahas apa saja peralatan seni patung atau alat-alat yang menunjang dalam pembuatan patung. Yang pertama ada butsir. Butsir ini digunakan apabila kita ingin menambahkan corak pada patung. Misalkan ketika kita akan membuat patung manusia, tentu saja kita akan membuat struktur matanya, maka kita bisa mengambil bagian untuk membentuk mata dari patung tersebut, kemudian kita bisa merapikannya. Nah, itu fungsi dari butsir ya. Kemudian yang kedua ada meja putar. Nah, karena patung ini bentuknya adalah 3 dimensi, fungsi dari meja putar adalah supaya kita sebagai seorang pembuat patung tidak perlu kemana-mana. Jadi mejanya saja yang diputarkan supaya kita bisa melihat keseluruhan dari badan patung. Kemudian pahat. Nah, pahat ini biasa digunakan untuk mirip-mirip dengan butsir ya, untuk membuat bagian tertentu dari patung agar terlihat menyerupai dengan tujuan apa yang kita buat. Nah, membuat struktur tertentu ya. Kemudian ada palu. Nah, palu ini biasanya untuk memukul-mukul tergantung dari apa yang akan kita buat. Kemudian cetakan. Nah, ini biasanya digunakan untuk patung berbahan dasar gips ya, yang tadi Ustazah bilang ya. Nah, bisa juga yang lain ya. Yang mana dia itu bahan dasarnya bentuknya adalah awalnya adalah cair, dibuat seperti cair terlebih dahulu. Kemudian ada las. Nah, jadi kan tadi Ustazah bilang ada beberapa patung yang dibuat dengan menggunakan bahan logam. Nah, maka itu dalam proses pembuatannya pasti membutuhkan yang namanya las ya, karena logam bisa memuai dengan panas sehingga ia akan membentuk sesuatu yang kita inginkan. Oke, berikut ini adalah beberapa teknik pembuatan dari patung ya, seperti yang Ustazah sedikit singgung di awal ya. Yang pertama adalah teknik butsir ya. Ustazah sudah jelaskan tadi ya maksudnya apa, teknik pahat, kemudian teknik cetak, dan yang terakhir adalah teknik susun. Teknik susun ini biasanya dibutuhkan atau dilakukan pada patung-patung yang berukuran besar, yang mana dia tidak bisa dibuat sekaligus ya. Jadi kita bisa buat kepalanya dulu atau badannya dulu atau bagian apapun itu. Baru setelah itu disusun sehingga membentuk suatu karya yang luar biasa. Nah, kalau kakak ingin membaca ya, pengertian yang lebih jelasnya sudah Ustazah cantumkan di PowerPoint ya. Oke, kita bahas bareng-bareng deh kalau gitu. Teknik butsir adalah cara membuat patung dengan bahan-bahan yang lunak seperti tanah liat, gipsum atau lilin. Nah, jadi seperti Ustazah bilang ya, teknik butsir itu menghilangkan atau menambahkan, dan biasanya yang bisa dilakukan seperti itu adalah bahan-bahan yang lunak. Contohnya ini nih, dia lagi buat apa ya, komodo ya. Nah, pasti di situ ada teknik menambahkan dan mengurangi ya. Nah, ini buat apa nih? Seperti guci ya. Nah, yang seperti guci, nah dalam prosesnya ini pasti banyak yang ditambahkan ya, untuk membentuk suatu lengkungan ini. Nah, ini yang di bawah ini adalah meja putarnya. Kemudian
Yang kedua adalah teknik pahat. Nah, teknik pahat bedanya apa? Teknik busir dengan pahat. Kalau busir itu ada yang dikurangi dan ada yang ditambahkan. Kalau pahat pasti sesuatu itu dikurangi ya, karena dia terus dipahat. Kalau misalkan gagal, nggak bisa ditempel karena biasanya kalau pahat itu bahannya keras. Beda dengan butsir yang bahannya lunak seperti tanah liat, gipsum atau lilin. Kemudian yang ketiga ada teknik cetak. Teknik cetak adalah pembentukan dengan acuan alat cetak yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan keramik dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi kelebihan dari teknik cetak ini adalah kalian bisa memproduksi suatu kerajinan dalam jumlah yang banyak ya. Tentunya kita tahu bahwa teknik cetak ini biasanya digunakan untuk yang mana bahan awalnya adalah cairan atau bahan kimia ya, yang tadi Ustazah bilang ada beberapa yang biasa menggunakan gipsum, bisa menggunakan gipsum dan lain sebagainya. Kemudian teknik yang terakhir adalah teknik susun ya. Wah, ini terlalu double nih ngetiknya. Teknik susun merupakan cara pembuatan patung dengan jalan menyusun bahan dari bawah menuju ke atas hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, tadi Ustazah bilang kalau misalkan untuk membuat suatu karya yang semegah ini pasti kita akan membuat bagian-bagian tertentu terlebih dahulu kemudian disatukan. Nah, sudah selesai kita membahas tentang seni patung ya secara keseluruhan. Insya Allah minggu depan kita akan praktek membuat seni patung. Prakteknya apa Ustazah? Prakteknya adalah membuat kerajinan patung menggunakan sabun ya. Alat dasarnya bukan alat, bahannya adalah sabun ya. Nah, alatnya bisa apa aja yang bisa digunakan untuk mencokel atau memahat ya. Jadi kita menggunakan teknik pahat ya, sehingga bisa menjadi struktur seperti yang digambar PowerPoint ini. Ini contohnya bunga dan ini contohnya Doraemon. Jadi untuk minggu depan siapkan sabun dan insya Allah kita akan bareng-bareng bikinnya via Zoom seperti biasa. Oke, jangan lupa dicatat pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita juga akan melakukan latihan soal. Untuk itu semoga pertemuan kita hari ini dapat membawa berkah dan semoga kakak dimudahkan dalam setiap pembelajarannya ya nak ya. Oke. Ustazah tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.